Martial kemahalan buat Juventus? Memangnya berapa sih biaya yang dibutuhkan? Juventus sempat dikabarkan tertarik pada striker Manchester United, Anthony Martial. Namun, baru-baru ini muncul sebuah pernyataan yang mengatakan kalau Bianconeri sudah berhenti mendekati pemain tersebut. Raksasa Italia itu memang sedang membutuhkan tambahan penyerang baru untuk mengarungi sisa musim 2021-2022 ini. Alvaro Morata dan Moise Kean terbukti belum bisa menjadikan andalan dengan catatan total 11 gol dari keduanya. Namun dengan situasi keuangan yang masih amburadul pasca dihantam krisis COVID-19, Juventus harus menemukan talenta dengan biaya seminimal mungkin. Meminjam pemain dari klub lain tentu menjadi sebuah solusi. Kontrak peminjaman biasanya tidak melibatkan biaya. Bisa saja klub yang berminat hanya menanggung gaji sang pemain saja. Bahkan kalau proses negosiasi bisa berjalan mulus, klub hanya perlu menanggung sebagian gaji dari pemain tersebut. Namun ada kalanya sebuah klub mematok biaya peminjaman kepada siapapun yang menginginkan jasa pemainnya. Manchester United melakukannya kepada Anthony Martial yang sedang kesulitan mendapatkan kesempatan bermain. Martial kalah saing dari dua penyerang lainnya, Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani. Pada musim 2021-2022 sudah setengah jalan, tapi penyerang asal Prancis tersebut baru dimainkan dalam 10 pertandingan di semua kompetisi. Juventus tertarik menggunakan jasanya untuk sementara, tapi belakangan ini dikabarkan mundur dari perburuan. Alasannya adalah biaya peminjaman Martial sampai akhir musim ini terlalu berlebihan. Dilaporkan dari Sport Mediaset, Manchester United mematok biaya sebesar 6 juta euro untuk biaya peminjaman Martial. Lalu The Red Devils juga menginginkan klub yang meminjamnya menanggung penuh gaji sang pemain. Dengan begitu, Juventus harus menyiapkan dana paling sedikit 6 juta euro lagi untuk membayar gaji Martial. Total 12 juta euro, sekitar 195 miliar harus dikeluarkan Bianconeri untuk menggunakan jasa Martial selama 5 bulan saja. Juventus melalui Maurizio Arrivaben selaku direktur klub telah menyatakan mundur dari perburuan Martial. Ia berujar kalau biaya yang dibutuhkan untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu terlalu mahal. Tidak dengan angka segitu, tidak, kata Arrivaben ketika ditanya soal kemungkinan Juventus merekrut Martial kepada Sport Mediaset. Soal kabar ingin rebut Paulo Dybala dari Juventus, CEO Inter Milan komentar begini. CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta, menanggapi rumor klubnya ingin merekrut pemain Juventus Paulo Dybala. Rumor ini makin memanas akhir-akhir pekan ini. Seperti diketahui, negosiasi kontrak Dybala dikabarkan menemui jalan buntu, padahal sebelumnya pemain berpaspor Argentina itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan. Akan tetapi, belum ada kontrak baru yang ditandatangani hingga sekarang. Hal tersebut dikarenakan Juventus mengganti kesepakatan dalam kontrak baru. Tim berjuluk Bianconeri itu tidak menaikkan gaji pemain berusia 28 tahun itu. Situasi tersebut tentu membuat klub besar Eropa memantau kondisi Dybala, sebab penyerang Juventus itu memiliki kualitas yang sudah tidak diragukan lagi. Terlebih dengan statusnya yang bebas transfer membuat tim-tim besar makin tertarik. Marotta memberikan komentarnya mengenai rumor Dybala, jawabannya pun masih mengambang. Marotta tidak secara langsung mengakui klubnya tertarik untuk mendatangkan Dybala. Marotta justru menyebut pelatih Inter Simone Inzaghi sudah puas dengan kinerja penyerangnya saat ini. Yang saya maksud adalah ketika seorang pemain dengan kualitas Dybala hampir habis kontraknya, wajar saja jika dia dikaitkan dengan klub besar lainnya, kata Marotta dilansir dari Football Italia. Juga tepat untuk mengakui bahwa Inter memiliki beberapa penyerang luar biasa yang tampil baik. Manajemen juga harus sangat ambisius dalam mencari pemain yang bisa menaikkan standar. Jika kita tidak mencapai tujuan itu, tidak masalah, usaha tetap harus dilakukan, ungkapnya. Itu berarti kami ingin berada di sana dalam diskusi. Meskipun seperti yang saya katakan, Inzaghi sangat senang dengan para striker yang dimilikinya, pungkasnya. Nganggur di Juventus, Aaron Ramsey bakal terdampar di klub gurem seperti Burnley. Masa depan Aaron Ramsey kini berada pada titik yang sulit. Dia tidak masuk dalam rencana Juventus, lalu ada tawaran masuk dari tim papan bawah Premier League yakni Burnley. Ramsey sempat jadi pemain yang sangat penting saat masih bermain di Arsenal. Pada musim 2019-2020, dia pindah ke Juventus dengan status free transfer. Sejak saat itu karir Ramsey menukik. Ramsey kesulitan mendapatkan tempat di tim utama Juventus. Pemain 31 tahun juga acap mengalami cedera. Kini Ramsey tidak akan dalam rencana pelatih Massimiliano Allegri. Juventus siap melepasnya.
Musim 2021-2022 menjadi momen suram bagi Ramsey. Hingga separuh musim, Ramsey baru menjalankan 3 laga di Serie A. Itu pun tidak pernah bermain penuh, jika tidak diganti maka jadi pemain pengganti. Ramsey diambang pintu keluar dari Juventus. Menurut jurnalis asal Italia, Gianluca Di Marzio, Ramsey ingin kembali ke Premier League lalu ada tawaran dari Burnley. Salah satu pemain Juventus lainnya, Aaron Ramsey mungkin kembali ke Premier League. Dia mendapatkan proposal resmi dari Burnley, tapi dia bilang tidak, kata Di Marzio. Penolakan Ramsey bisa dimengerti, dia adalah pemain reguler timnas Wales dan masih berada di usia produktif. Akan jadi keputusan aneh jika Ramsey berada di klub yang bisa dibilang buram di Premier League. Selain Brunei, Ramsey juga mendapatkan tawaran dari Newcastle United. Kedua tim sama-sama berjuang lolos dari zona degradasi. Bedanya, Newcastle kini punya proyek ambisius usai menjalani klub kaya baru di Inggris. Ramsey ingin bermain untuk tim yang lebih ambisius. Newcastle telah memintanya juga sebelum Natal. Kami akan melihat apakah ada klub yang bisa mengontraknya pada Januari, kata Di Marzio. Sejauh ini belum ada keputusan yang dibuat Ramsey soal masa depannya. Selain Newcastle dan Brunei, Arsenal juga sempat diklaim tertarik untuk memakai jasanya kembali. Arthur Melo desak Juventus terima tawaran Arsenal. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Arthur Melo. Sang gelandang dilaporkan mendesak Juventus untuk melepaskan ke Arsenal. Arsenal belakangan ini dilaporkan sedang berburu gelandang baru. Ini disebabkan dua pemain mereka, Mohamed Elneny dan Thomas Partey, harus absen sebulan untuk mengikuti Piala Afrika. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Arthur Melo. Sang gelandang dilaporkan mendesak Juventus untuk melepasnya ke Arsenal. Arsenal belakangan ini dilaporkan sedang berburu gelandang baru. Menurut laporan tersebut, Arthur sangat tertarik saat mendengar Arsenal menginginkannya. Ia menilai ini kesempatan untuk memperbaiki karirnya. Seperti yang sudah diketahui, Arthur bukan lagi pilihan utama di Juventus. Ia minim mendapatkan kesempatan bermain di era Max Allegri. Itulah mengapa sang gelandang ingin segera cabut dari Turin. Ia menilai bermain di EPL bersama Arsenal bakal jadi opsi yang bagus untuk karirnya. Menurut laporan tersebut, Arthur baru-baru ini menemui manajemen Juventus. Ia membahas tawaran dari Arsenal tersebut. Sang pemain dilaporkan meminta Juventus untuk tidak mempersulit transfernya ke Arsenal. Pasalnya, Juventus digosipkan menolak tawaran dari Arsenal. Untuk itu, Arthur mendesak manajemen Sinyonya tua agar segera melepasnya, agar ia bisa lekas menjadi bagian dari The Gunners. Menurut gosip yang beredar, Arsenal tidak langsung membeli Arthur. Mereka akan meminjam sang gelandang terlebih dahulu selama 6 bulan. Jika performa dirasa apik, barulah Arsenal mengaktifkan klausul pembelian permanen untuk sang gelandang.